Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Dewi Nurul, analis sumber daya manusia aparatur pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya akan memperagakan pelayanan kepegawaian, yaitu 1. Peragaan prosedur kenaikan pangkat pilihan kepada pegawai. 2. Peragaan peluang promosi bagi pegawai pada jabatan pelaksana. 3. Peragaan hak dan mekanisme tunjangan, fasilitas, serta mekanisme konsekuensi keterkaitan dengan jabatan. 4. Peragaan cuti pegawai. Dan yang terakhir, peragaan jenis perilaku korupsi dan risiko dalam menjalankan tugas ASN. Selamat menyaksikan. Kok beneran kayak hari di dunia. Kemana we? Kumaha? Tadi teh Alin nanyanya nggak Abi teh terkait pangkat pilihan. Kumahanya? Oh, pangkat pilihan mah. Aku atuh. Oh, tuh. Ada Desi. Sok aja coba ke Bu Desi. Bu, sebentar Bu ada punya. Ya, Masih Bu tuh biasa sih ini baru beres. Rapat beres. ini pangkat pilihan. Oh, tapi sebentar aja. Ini sebentar. Bentar lagi tuh mau pulang. Coba duduk dulu. Tadi teh kebenaran Bu ada yang nanyain kamu teh tentang pangkat pilihan. Aku belum paham. Pangkat pilihan itu kan ada 3 ya, untuk struktural, fungsional, sama PKP. Nah ini yang mana? Aku tadi teh nggak nanya sih, lupa Bu. Sama aku dia maksudnya. Cobanya Bu, 3-3-nya aja lah dijelasin Bu. Oh iya, kalau buat yang struktural persyaratannya yaitu minimal menjabat dalam jabatan yang didudukinya itu udah 1 tahun. Terus yang kedua, tidak menjalani hukuman disiplin. Terus udah gitu SKP-nya 2 tahun terakhir harus baik ya. Terus melampirkan dokumen yang seperti SK terakhir, jabatan terakhir, SK pelantikan, berita acara. Nah itu harus ada. Itu harus lengkap Bu yang berita acara kayak gitu, soalnya kadang kalau struktural kan berita acaranya kayak nggak ada atau misalkan nggak nyimpen gitu, gimana kalau gitu? Ya harusnya mah dilengkapi kan, itu buat persyaratan kenaikan pangkat. Berarti wajib ya itu kayak Kalau ya. misalnya nggak ada nanti berarti tidak memenuhi syarat. Terus harus ada ini sertifikat untuk PIM 3 atau ujian dinas tingkat 2, kecuali yang kalau udah S2 gitu. Nah kalau buat yang fungsional, bedanya itu harus ada PAK ya, angka kredit gitu, harus ada itu yang tapi yang udah dikonversi. Terus ada lagi yang ini mengikuti ujian lolos kompetensi kalau buat yang naik jenjang, misalnya kayak dari ahli pertama ke ahli muda kayak gitu. Jadi itu harus ada. Oh jadi nggak bisa langsung ikut naik pangkat Bu? Yang mana yang? Kalau yang fungsional tadi harus ikut uji kom dulu gitu? Iya, harus uji kom dulu sekarang. Oh berarti ngurusin dulu ke uji kom ke fungsional untuk naik jenjang baru ngurusin ke pangkatnya ya? Iya, karena kan itu ada lulus uji komnya itu harus ada persyaratan kayak gitu. Terus ada lagi? Kalau misalkan tadi kan harus yang struktural kan harus dalam jabatan 1 tahun ya. Kalau kurang sebulan itu boleh nggak Bu? Saya cuma 11 bulan. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Harus 1 tahun. Kalau gitu, nanti aku sampein Bu sama teman aku. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa tinggal kasih tahu aja. Terus kalau misalnya siapa aja nanti didata. Kalau misalnya yang mau naik pangkat nanti biar dicek juga di siap jabarnya persyaratannya udah lengkap apa belumnya gitu. Terus udah memenuhi apa belum kayak gitu. Nanti aku ibu lah ya. Kalau misalkan aku lupa. Iya. Pokoknya tadi ada 2 ya Bu ya, struktural sama fungsional ya Bu ya. Iya. Oke Bu, Bu mangga Bu di sini mau lanjut pulang. Iya. Saya mau pulang Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Iya. Waalaikumsalam. Udah enak. Bu, Iya. aku tuh mau nanya, Apa yang bisa dibantu? ini apa kan aku tuh sekarang jabatannya administrasi sarana prasarana ya Bu ya. Iya. Terus aku udah nyoba kuliah juga S1, udah lulus. Ada nggak sih Bu peluang promosi gitu Bu buat aku? Oh ada Bu, di situ ada beberapa pilihan ya, ada jabatan fungsional,
struktural atau pelaksana. Nah, kalau misalnya untuk karena ibu kan ini S1 ya, Iya ibu. udah lulus atau masih? Udah lulus bu. Nah, Udah lulus. kalau udah lulus itu harusnya ibu tuh ikut penyelesaian ijazah dulu. Jadi biasanya di sini di Setiabar ada ya aplikasi Dilan. Nah, ibu di situ masukin data-data ibu dulu seperti ijazah, transkrip segala macam ada di situ ya untuk syarat-syarat penyelesaian ijazah. Nah, kalau penyelesaian ijazah ibu udah diterima, jadi nanti kan ibu golongannya apa? 3 Saya golongannya 2C. 2C. Oh, kalau 2C berarti kan langsung ya jadi penyelesaian ijazah langsung berikut gelarnya juga kan dimasukin. Nah, nanti setelah itu ibu kalau udah diterima ya itunya yang penyelesaian ijazahnya, ibu bisa mengikuti seleksi fit and proper test ya itu untuk kenaikan kelas jabatan. Nah, ibu kan sekarang ada di kelas jabatan kelas 5 ya untuk pengadministrasi. Nah, itu berjenjang Bu untuk kenaikannya. Jadi dari kelas 6 dulu nggak bisa langsung ke kelas 7 walaupun ibu sekarang kan udah S1 ya. Walaupun udah S1 nggak bisa ke kelas Nggak 7 bisa, ya. jadi sekarang berjenjang ke kelas 6 dulu. Nanti kalau sudah ke kelas 6 ibu mengikuti seleksi lagi, nanti baru bisa ke kelas 7. Itu juga untuk prosedurnya nanti ibu bisa mengajukan untuk mengikuti seleksi itu. Nanti biasanya suka ada informasi dari BKD di saat dibuka seleksi itu, ibu bisa ikut data. Nanti kita membuat surat ke BKD untuk pengusulannya. Nah, ibu tinggal mengikuti seleksi. Nanti dari BKD apakah ibu ini udah cocok belum nih untuk naik jenjang naik jabat ya jenjang ya pelaksana ya. Untuk naik kelas lah gitu. Kalau misalnya udah lulus, nanti ibu berarti tinggal nunggu aja itu kelas jabatannya berarti naik ya sesuai dengan informasi yang ada yang di peta jabatan di tempat ibu yang kerja ini gitu. Kan kalau untuk formasinya itu kan biasanya sudah ada ya Bu, udah dilihat ini yang kosong kelas jabatan berapa aja, nanti dilihat dari pendidikan ibu. Kalau misalnya memang udah sesuai udah bisa diisi, jadi kita mah tinggal nunggu dari BKD aja, ikut seleksi tinggal ikut aja gitu, mau mengikuti itu aja. Paling Bu kalau misalkan kan saya tahu udah lulus ya Bu ya, tapi ijazahnya belum keluar, apa itu bisa ikut mengajukan ke yang tadi Ibu bilang di aplikasi Dilan itu? Oh, nggak bisa, soalnya itu nantinya dikunci Bu, tidak akan bisa tersimpan, tidak akan bisa diverifikasi sama BKD-nya. Kalau misalnya karena di situ ada isian transkrip nilai, ijazah, dan SK dan yang lain-lainnya, di situ ibu bisa dilihat. Nah gitu. Nah, ibu juga bisa ada peluang japung Bu. Oh bisa, padahal kan saya baru kelas 5. Kalau nanti udah udah diakui ibunya itunya untuk penyelesaian ijazahnya, nanti ibu bisa mengikuti japung juga bisa Bu. Jadi ibu minatnya kemana gitu, karena kalau untuk japung ini ibu nanti mengikuti uji kom, nanti biasanya BKD ngasih informasi ya apa aja sih jabatan-jabatan fungsional yang akan diujikan gitu. Nanti ibu bisa mengikuti maunya ibu cocoknya kemana. Nah, nanti ibu ikut uji kom di situ, persyaratan nanti diinformasikan biasanya sama BKD gitu Bu. Kalau gitu Bu, kan tadi Ibu bilang formasinya tergantung ya Bu ya, kalau misalkan untuk naik ke kelas jabatan yang lebih tinggi. Saya mau minta di informasi ini Bu ya, nanti kalau misalkan ada yang kelas 6, karena kan saya baru ke kelas 5 ya Bu ya. Saya mau diinformasikan dari Ibu, misalkan kalau ada formasi yang kosong kelas 6, saya mau ikut. Oh iya, nanti kalau misalnya pas kebetulan BKD membuka seleksi itu ya, tes and proper test, baru nanti saya informasikan sama ibu. Dan itu juga mungkin harus nunggu itu dulu Bu, penyelesaian ijazah kayaknya. Ijazahnya dulu ya Bu ya, berarti Iya. saya bener ijazah dulu. Kan baru- ibu udah lulus kan ya, ibu tadi udah lulus S1, berarti kan ijazah udah ada, ibu sekarang sebenarnya tinggal ikut ini aja penyelesaian ijazah dulu, jadi supaya bisa diakui, nanti bisa ikut uji kom kayak gitu atau naik kelas kayak gitu Bu.
tuh Bu kalau gitu mah. Kirain saya teh kalau misal udah lulus udah langsung boleh gitu Bu. Jadi bisa langsung naik. Iya, bisa langsung naik aja. Nah, Langsung. untuk sekarang ada itu Yang penting juga, ada sekolah seleksi dulu. dulu. Sekarang ada seleksi dulu dari BKD gitu Bu. Kalau gitu nanti saya minta diinfoin lagi aja ya Bu ya kalau misalkan udah ada dibuka lagi dari BKD-nya. Iya, iya. Makasih ya Bu ya. Nanti saya kabarin ya Bu ya. Iya Bu, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sih, lagi sibuk nggak? Biasa aja. Ada yang ditanya, ada yang boleh. Gimana Bu? Ini, katakan P3K, bentar lagi 22 tahun. Kalau saya kira-kira bakal dapat KGB nggak kayak PNS? Terkait KGB ya. Insya Allah dapat Bu. Nah, untuk besarannya kan sekarang udah diatur ya Bu ya, untuk P3K juga ada ya diatur ya untuk KGB itu. Ada di PP nomor 11 tahun 2024 itu terkait yang P3K. Nah, kalau untuk PNS itu ada di PP nomor 5 tahun 2024. Nah, untuk P3K ini secara periode sama ya, 2 tahun sekali. Tapi yang membedakannya itu adalah kinerja, ada evaluasi kinerja. Kinerjanya itu harus bernilai baik. Iya ya, minimal ya. Nah, kan kalau untuk PNS itu cukup nilai kinerjanya itu, jadi bisa Bu. Gitu. Nah, ini saya udah bawa sepatu PNS kan ini ya buat persyaratannya kira-kira. Oh, ini SK yang terakhir ya? Ya, SK terakhirnya begitu Yang yang pengangkatan itu ya. Sebenarnya untuk persyaratannya, Ibu udah upload di Siap Jabar belum? Sebagian sih soalnya saya kan nggak tahu persyaratannya apa aja gitu Bu. Jadi masih bingung makanya mau nanya ke Ibu persyaratannya apa aja gitu. Ini ya untuk persyaratan KGB sendiri, yaitu yang pertama masa kerja ya, tentunya masa kerjanya harus sudah 2 tahun. Terus kedua, tidak sedang dalam hukuman disiplin. Yang ketiga, bernilai baik. Terus yang keempat, tidak sedang dalam cuti di luar tahanan negara. Nah, terus ini untuk SK-nya kan udah ada di Siap Jabar. Ya, saya udah upload. Udah upload. Nah, nanti paling saya cek dulu Bu, gitu. Sama saya lihat SKP-nya juga ya, nilainya baik atau gimana. Nah, kalau misalnya nilainya tidak baik, masih cukup, berarti itu ada penundaan Bu. Oh gitu. Penundaan gitu. Jadi ditunda gitu. Ya, ditunda. Jadi tahun berikutnya gitu baru bisa diajukan sampai nilai tersebut baik gitu. Kirain nggak usah nunggu gitu, kan bisa diperbaiki gimana, misalkan harus nunggu tetap harus nunggu kayak gitu. Terus apa lagi ada yang ditanya lagi? Berarti kan kalau misalkan setelah syarat ini dipenuhi, berarti saya tinggal nunggu aja mungkin ya proses KGB-nya. Misalkan udah nilai udah bagus, misalkan segala sesuatunya udah gitu, berarti saya tinggal nunggu proses KGB-nya aja dari kepegawaian. Iya, nanti saya tinggal buatkan ininya surat dokumen kenaikan kepalanya, disesuaikan ya untuk nominalkan sesuai dengan PP 11 ya, karena kan berbeda gitu ya untuk nominalnya. Terus udah itu nanti saya paling setelah buat di TTE-kan, kalau sudah di TTE paling nanti untuk Ibu saya kasih arsipnya aja, karena nanti udah langsung otomatis saya kirim ke keuangan, upload juga di Siap Jabar. Jadi atau Ibu mau download langsung di Siap Jabar bisa gitu. Oh, bisa. Atau minta apanya boleh. Nanti paling tinggal saya kasihkan aja. Ya. Paling nanti deh kalau misalkan ada pertanyaan yang lain atau yang saya belum ngerti, paling nanti saya hubungi Ibu lagi. Mungkin sementara ini saya sambil mengumpulkan untuk data-data yang harus saya lengkapi gitu ya. Tinggal Itu dicek aja aja di paling Siap Jabar ya, nanti saya cek juga gitu. ya. Berarti tinggal nunggu proses KGB-nya. Nah, terus untuk ini kan Ibu sistemnya kontrak ya 5 Iya. tahun. Nah, berarti 2 tahun pertama. Nah, bisa diajukan KGB. Terus 2 tahun berikutnya bisa diajukan. Nah, untuk yang tahun kelima, apabila kontraknya diperpanjang, itu kan bisa berlanjut ya ke tahun ke-6. Nah, tapi kalau untuk misalnya tidak
Iya, Oh gitu. gitu. Karena kan sistemnya di Iya, sini dia per 2 tahun gitu ya, Bu ya. 5 tahun kan ya kontraknya. Kontrak saya 5 tahun, berarti Iya. 2 tahun dapat, 3 Iya. tahun dapat, nanti yang terakhir menunggu apakah Iya. saya diperpanjang atau tidak gitu Iya, ya. seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, itu mungkin gitu ya Bu ya. Terima kasih, nanti kalau ada pertanyaan lagi mah ya saya hubungin Iya, cek sini aja ya. Iya, terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Saya jadi ngerti gitu sekarang. Mas saya kan nggak tahu gitu gimana KGP. Iya, soalnya Nggak dapet ya? takut nggak dapat kan, soalnya baru pertama ya, gitu kan saya juga maksudnya. Ya udah, nuhun ya Bu ya. Nuhun ya Bu ya, nggak atas kaganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hani. Bu Desi, saya tadi ke ruangan, katanya Ibu lagi rapat, lagi di sini ya rapat ya. Iya, baru beres, baru ke Oh, ruangan. iya. Iya. Gimana Bu? Ini Bu, Ada yang bisa saya teh dibantu? dari kemarin sih rencana mau ke kepegawaian, tapi ya begitulah sibuk kesana kemari. Ini Bu, saya teh mau nanya terkait cuti. Ya. Tapi saya mau nanya dulu, biasanya Bu kalau untuk kayak cuti pernikahan gitu, masuknya ke cuti tahunan, apa ada yang cuti yang lain? Oh, berdasarkan Perka BKN nomor 24 tahun 2017 ya. Iya. Jenis-jenis cuti itu diantaranya ada cuti tahunan, Ya. cuti besar, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, cuti alasan penting dan cuti sakit. Nah, saya nanya dulu sama ibu, ibu cuti pernikahan itu kira-kira berapa lama mau cutinya? Nah justru saya kesini balik lagi bertanya ke Ibu. Ya. Misalnya, kalau saya ambil cuti, kan tadi cuti alasan penting ya? Iya, ada cuti alasan penting. Itu biasanya dikasih berapa hari kalau untuk cuti alasan penting pernikahan? Nah, kalau untuk cuti alasan penting itu jatahnya ada 30 hari Bu, atau 1 bulan, itu paling lama ya. Nah, ya. sedangkan untuk cuti tahunan itu kan ada 12 hari kerja tuh dalam 1 tahun. Iya. Nah, jadi kalau ibu untuk cuti pernikahan maunya berapa hari dulu, makanya saya nanya ke ibu, kalau misalnya 12 hari cutinya pakai cuti tahunan kan habis. Oh iya. Jadi saya sarankan cuti alasan penting aja, itu kan bisa lebih lama dan tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Oh, jadi tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Ya. Nah, misalnya Bu, taruhlah saya seminggu ya, seminggu. Nah, seminggu itu apakah kewajiban saya atau hak saya, misalnya hak saya, apakah saya mendapatkan TPP pool? Terus apakah selama saya cuti alasan penting mengisi TRK nggak kewajiban saya? Nah, kalau lagi sedang cuti ya Bu ya, untuk TRK untuk aktivitas Ibu tidak usah mengisi. Ya. Untuk absensi juga sama, tidak perlu. Oh. Jadi untuk perhitungan kinerja itu diperhitungkan selama masa hari kerja. Oh, Kita gitu. ya selama kita aktif kerja, untuk cuti tidak diperhitungkan. Seperti itu. Jadi tetaplah kasarnya mah utuh sesuai dengan penilaian hari yang Ibu Aktivitas yang itu ya. iya begitu. Oh, berarti tetap dapat gitu. Ya, tetap dapat seperti biasa. Nah, misalnya gini Bu, kalau cuti alasan penting, oh iya tadi kan kita tidak kimob ya? Ya, tidak usah absen. Tidak kimob. Nah, kalau untuk cuti alasan penting itu Bu, formulirnya gimana? Apakah saya nanti minta ke Ibu? Nah, prosesnya Bu, nanti formulirnya diisinya bisa tulis tangan enggak? Terus di TTE apa di tanda tangan basah? Oh gini ya Bu ya, untuk prosedur untuk pengajuan cutinya, nah Ibu membuat form atau permohonan cuti. Nah itu caranya seperti biasa aja, diketik terus Ya. di TTE ya, untuk sekarang kan udah ada TTE. Oh, Nah iya, jadi TTE. ditandatangan secara TTE. Nah jadi Ibu biasa buatkan, Ya. setelah di TTE nanti Ibu bisa kirim ke saya. Ya. Nanti saya ajukan di Kimob. Ya, ya. Menunggu persetujuan atasan. Nah, apabila udah disetujui, nanti Ibu tinggal nunggu aja, nanti Ibu tanggal berapa cutinya. Nah, nanti pas tanggal itu Ibu lihat di Kimob itu udah tulisannya tuh udah Anda sedang cuti gitu. Jadi Ya. kita tidak usah absen, Ya. seperti itu, Bu. Nah, untuk penandatanganan itu sendiri, berarti nanti di formulir cutinya saya, Ya. terus atasan langsung, Ya, kepala biro. oh
Oh, langsung kepala biro. Ya, atasan langsung misalnya kita sama kabag dulu ya. Iya, Nah, iya. setelah kabag kepala biro. Jadi ada 3 yang menandatangani yang bersangkutan, atasan langsung baru kepala bironya. Oh, Itu gitu. JPT-nya. Seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Memang rencananya kapan, Bu, mengajukan cutinya? Nah, untuk pengajuan cutinya ya Bu. Kalau untuk pengajuan cuti misalnya saya tanggal 7 Ya. 7 September. Nah, itu berapa hari dari tanggal 7 untuk mengajukan cutinya? Ya, kalau bisa seminggu sebelumnya ya Bu ya, supaya ada jeda waktu untuk nanti kan kita menunggu ada approval dari atasan, terus Oh, menunggu gitu. TTE Oh, gitu. iya, iya. Jadi supaya tidak mepet lah kasarnya. Iya, Jadi pas iya. Ibu tanggal tersebut mengajukan cuti itu sudah cuti gitu di absensinya. Oh gitu. Oh iya. Itu kan kalau begini Mas saya jadi mengerti gitu prosesnya dari mana dulu harus gimana. Takutnya gini. Saya takut kalau ambil cuti tahunan takutnya nanti kan mengurangi kalau saya ada keperluan apa gitu. Sedangkan kalau untuk pernikahan sendiri kan ada cuti alasan penting ya Bu ya. Iya, soalnya kan pasti lama biasanya Bu ya kan persiapan Iya. dulu kita persiapan Iya. setelahnya gitu kan. Iya. Jadi lebih baik saya sarankan ambil cuti alasan penting aja. Oh gitu. Mm-mm. Ya tuh Bu, kalau begitu berarti saya udah jelas. Mungkin nanti saya minta formnya Ya, bisa boleh. di WA aja ya Bu Ya, ya. nanti filenya saya kirim aja ke Ibu. Berarti Bu nanti misalnya kalau udah di TTE, Ya. apa di TTE-nya dikirimnya ke Ibu melalui Sidebar atau biasa di print out nanti saya kasihin ke Ibu? Bisa lewat Sidebar bisa. Oh, Bisa gitu. soalnya kan nanti saya masukkan ke aplikasi juga dalam bentuk PDF. Jadi bisa lebih mudah gitu. Oh gitu. Oh iya tuh siap kalau gitu mah. Ya Bu, saya udah nggak lama, cuma segitu aja keperluan saya. Ya, wilujeng aja Bu ya yang Iya. yang seperti mudah-mudahan lancar. Iya, iya, yuk. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Mangga. Wilujeng. Apakah itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan melawan hukum atau penyelewengan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apa saja yang termasuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, Junto Nomor 20 Tahun 2001, antara lain yaitu 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap, yaitu memberi atau menerima suap, baik berupa uang atau berupa barang. 3. Penyalahgunaan kekuasaan. 4. Pemerasan, yaitu tindakan meminta uang atau barang secara paksa atau intimidasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan pengadaan di mana ASN atau penyelenggara negara yang seharusnya mengawasi atau mengurus, tetapi dia secara langsung ataupun tidak langsung ikut serta dalam pengadaan tersebut. 7. Gratifikasi berupa penerimaan hadiah atau imbalan karena jabatan. Resiko atau dampak korupsi diantaranya yaitu 1. Dapat merugikan keuangan negara. 2. Kerugian terhadap masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial. 3. Merusak citra ASN atau penurunan kepercayaan masyarakat kepada ASN. Selain itu, resiko bagi ASN karena korupsi merupakan suatu pelanggaran disiplin dapat menyebabkan pemberhentian secara tidak hormat berupa pemecatan atau hukuman penjara. Kita selaku ASN wajib menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebagai wujud pelaksanaan kampanye anti korupsi dalam rutinitas pekerjaan. Adapun penerapan anti korupsi yang dilaksanakan oleh ASN dengan berdasar pada nilai-nilai anti korupsi yaitu 1. Bersikap jujur dalam arti sesuai keadaan, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurangkan. 2. Peduli didasari dengan rasa simpati dan empati di lingkungan kerja. 3. Mandiri atau tidak bertanggung pada yang bukan semestinya. 4. Disiplin dalam bekerja. 5. Bertanggung jawab sehingga mampu memegang amanah. 6.
kerja keras tanpa mengharapkan pemberian orang lain. 7. Sederhana atau tidak bermewah-mewahan. 8. Berani mengatakan yang tidak benar. 9. Adil atau tidak membeda-bedakan dalam pelayanan publik. Dan saya mengajak kepada teman-teman ASN, marilah kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan katakan tidak untuk korupsi. Demikian peragaan layanan kepegawaian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.